Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Setiap orang dibutuhkannya. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama dia, demikian juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selama 3 tahun menjalankan pelayanan di tengah masyarakat Yahudi, perjalanan yang dilakukan Yesus dari desa ke desa atau dari kota ke kota pastinya sangat luas. Injil mencatat ada sekelompok perempuan yang menemani Yesus dan ke-12 rasul. Mereka adalah sekelompok perempuan dengan beragam latar belakang, dari mereka yang dianggap berdosa sampai mereka yang dengan latar keluarga yang kaya atau terkemuka. Maria Magdalena pernah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Yesus pernah membebaskannya dari 7 setan. Sementara itu, Yohana, istri dari kepala keuangan raja, jelas memiliki kedudukan sosial dan politik yang penting. Apa yang mempertemukan dan menyatukan mereka dalam ikatan persahabatan dan pelayanan bersama? Tentu saja Yesus dan pesannya tentang kerajaan Allah. Masing-masing dari para perempuan tersebut membawa kemampuan dan sumber daya mereka untuk Yesus dan pelayanannya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang demi kebaikan bersama seluruh gereja yang adalah tubuh Kristus. Meskipun Tuhan kiranya tidak memerlukan siapapun, Dia memilih untuk bekerja di dalam dan melalui kita masing-masing untuk kemuliaan-Nya. Tidak ada seorang pun yang tidak penting atau tidak diperlukan dalam mewujudkan kerajaan Allah. Yang terkecil dalam kerajaan Allah akan mendapatkan tempat dan tugas di sisi Yesus. Apakah kita merasakan sukacita ketika melayani Yesus bersama orang lain yang mengasihinya? Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, nyalakanlah hati kami untuk-Mu, sehingga kami dapat mempersembahkan dengan sukarela karunia, talenta, dan sumber daya yang Engkau berikan kepada kami, demi Engkau dan untuk mewartakan Injil. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doa kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.